Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mau mempresentasikan tentang perbedaan daftar rujukan, daftar pusaka, dan cara menyusunnya. Terdiri dari 5 orang, yaitu yang pertama Puji Elisyanda dengan NIM AK21005, yang kedua Davana Syafa dengan NIM AK21006, yang ketiga Nafila Nada Rizky dengan NIM AK21008, yang keempat Rama Alia dengan NIM AK21010, yang kelima Roni AK21023. Pengertian: rujukan adalah sesuatu yang digunakan untuk memberikan informasi atau pembicaraan untuk menyokong atau memperkuatkan pernyataan dengan tegas. Rujukan mungkin menggunakan faktual dan non-faktual. Rujukan faktual terdiri dari kesaksian statis, contohnya ada objek faktual. Rujukan dapat berwujud dalam bentuk bukti, nilai-nilai dan kredibilitas sumber rujukan adalah tempat materi tersebut ditemukan. Daftar pusaka adalah daftar acuan atau referensi yang ditulis pada bab akhir karena tulis ilmiah. Penulisan daftar pusaka didasarkan pada urutan abjad alfabet. Jika menggunakan beberapa sumber dari penulisan yang sama, maka urutannya dimulai dari sumber yang tahun terbitnya lebih awal. Jika menggunakan beberapa sumber dari penulisan yang sama, maka nama penulis diganti dengan 10 kali titik-titik. Penulisan baris pertama mulai dari margin paling kiri dan baris kedua memojok ke dalam sebanyak 7 ketukan ditulis dengan 1 spasi. Kedua, bentuk penulisan rujukan. Ada 3 bentuk pembahasan rujukan, yaitu by note atau catatan tubuh, penulisan rujukan yang langsung ditulis dalam teks kutipan. Yang kedua, footnote, catatan kaki, penulisan rujukan dengan penulisan pada bagian kaki halaman yang terdapat kutipan. Yang ketiga, endnote, catatan akhir, penulisan rujukan dengan menuliskan pada bagian akhir karangan setelah kesimpulan dan sebelum daftar pustaka. Tata cara penulisan by note dituliskan di akhir teks kutipan, tetapi dalam hal tertentu bisa di awal atau tengah teks kutipan. Rujukan dituliskan di dalam kurungan. Secara umum, rujukan terdiri dari nama pengarang tanpa gelar, tahun, publikasi, dan nomor halaman atau format penulisan. Next, saya Nafila Nada Zikri, nomor NIM-nya AK21008. Contoh body note. 1. Jika penulisnya 1, contohnya Bardan Nawawi Arif 2012.27 atau menurut Bardan Nawawi Arif 2012.27. Jika penulisnya 2, contohnya Supati dan Nahrawi 2013.21-3. Nomor 3, jika penulisnya lebih dari 2, contohnya Ruzardi, DKK, 1998.210 atau Ruzardi, DKK, 1998.210. Nomor 4, jika sumber kutipan berasal dari 2 atau lebih karya penulis yang sama dan diterbitkan pada tahun yang sama, maka penulisan tahun diberi kode dengan huruf kecil A, B, dan seterusnya setelah tahun terbit. Contoh, Sutrisno, 2005A.28. Menurut Sutrisno 2005B.276. Nomor 5. Jika satu kutipan diambil dari banyak sumber dengan penulis yang berbeda-beda, maka dipisahkan dengan tanda petik. Contoh, Yasmin, 1997.2, Anwar dan Klik, 2000.26, Farzan, DKK, 2000. Nomor 6. Jika rujukan diambil dari koran atau majalah, maka penulisannya dengan format. Buka kurung, nama media ditulis miring, waktu terbit, tutup kurung. Contoh, Suara Merdeka, 9 Maret 2014. Next, footnote atau catatan kaki. Tata cara penulisan footnote ditulis pada bagian kaki halaman yang terdapat kutipannya. Kedua, baris pertama ditulis menjorok ke dalam. Ketiga, nama pengarang ditulis tanpa gelar.
Format penulisan, yang pertama penulisan rujukan berupa buku dengan urutan, nama pengarang, judul buku, ditulis miring, edisi jika ada, nama penerbit, kota penerbit, dan halaman. Contohnya tertera di PPT ya. Nomor 2, penulisan rujukan berupa buku bunga rampai dengan urutan, nama penulis, judul artikel, diberi tanda petik, nama editor, judul buku, ditulis miring, cetakan, edisi kalau ada, nama penerbit, kota penerbit, tahun, dan halaman. Contohnya tertera pada PPT. Lanjutan dari footnote yang ketiga, penulisan rujukan berupa jurnal dengan urutan, nama pengarang, judul artikel diberi tanda petik, nama jurnal ditulis miring, volume atau edisi, tahun, dan halaman. Contoh, Tengku Gani Jusoh, tanda petik, Terrorist According to Arabic Lexicography, tanda petik, Jurnal Milah, volume 6, nomor 1, Agustus 2006, halaman 45. Nomor 4, penulisan rujukan berupa skripsi atau tesis atau disertai dengan urutan. Nama pengarang, judul karangan diberi tanda petik, bentuk karangan, nama institusi, kota institusi, tahun, dan halaman. Contohnya, Ewet Soetriadi, tanda petik, kebijakan penanggulangan tindak pidana terorisme dengan hukum pidana, tanda petik, tesis pada program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, halaman 301. Yang kelima, penulisan rujukan berupa makalah dengan urutan nama pengarang, judul karangan diberi tanda petik, nama forum ditulis miring, penyelenggara, tempat, tanggal, dan halaman. Contohnya tertera pada PPT. Nomor 6, penulisan rujukan berupa artikel dari internet dengan urutan, nama penulis, judul artikel diberi tanda petik, alamat email diberi garis bawah, tanggal akses. Contohnya sudah tertera di PPT. Nomor 7, penulisan rujukan jika tidak ada nama pengarangnya maka ditulis anonim. Contohnya, anonim, tanda petik UU anti teroris ditunjukkan untuk umat muslim, tanda petik, http://www.cmm.or.id, diakses pada tanggal 16 Maret 2011. Baiklah, saya akan lanjutkan presentasinya. Maka nama saya Haroni, AK21023. NOT atau catatan akhir. Tata cara penulisan NOT. Penulisan NOT sama dengan footnote. Sehingga tata cara penulisan yang berlaku dalam NOT sama dengan tata cara penulisan footnote. Perbedaan NOT dan footnote. NOT diletakkan di bagian akhir suatu karya tulis ilmiah, sedangkan footnote diletakkan pada bagian kaki halaman yang terdapat kutipan. Next, ini adalah contoh dari NOT dan footnote. Daftar pustaka. Cara penulisan daftar pustaka. Daftar pustaka ditulis dengan urutan nama penulis buku, tahun terbit buku, judul buku, tempat terbit buku, dan nama penerbit yang menerbitkan buku. Nama penulis buku, tahun terbit buku, judul buku, tempat buku dipisahkan tanda titik. Pertama, nama penulis buku dibalik dan dipisahkan tanda koma. Kedua, tempat terbit dan nama penerbit buku dipisahkan tanda titik 2. Ketiga, judul buku dicetak miring atau diberi garis bawah dan diakhiri dengan tanda titik. Contoh, judul buku Menanam Buah Naga. Tahun terbit 1988.
Nama penyusunnya Bambang Purwadi, nama penerbit CV Setiahati, kota penerbitan Semarang. Penulisan daftar pustakanya adalah Purwadi, Bambang, 1988, menanam buah naga, Semarang, 2, CV Setiahati. Penulisan daftar pustaka yang berasal dari artikel dapat mengikuti aturan sebagai berikut. Daftar pustaka ditulis dengan urutan nama penulis artikel, tahun terbit artikel, tanggal terbit artikel, judul artikel, media yang memuat artikel, dan halaman dimuatnya artikel. Nama penulis artikel, tahun terbit artikel, tanggal terbit artikel, judul artikel, media yang memuat artikel dipisahkan tanda titik. Nama penulis artikel dibalik dan dipisahkan tanda koma. Judul artikel ditulis dengan diapit tanda petik 2. Media yang memuat artikel dan halaman artikel yang dipisahkan tanda titik 2. Nama media yang memuat artikel dicetak miring atau garis bawah diakhiri dengan tanda titik. Contoh, nama penulis Mussolin Arifin, tahun penerbitan 2013, judul artikel Rahasia Sukses Menjadi IB Forex, nama koran Kompas, tanggal penerbitan 2 Juni 2013, penulisan daftar pustakanya adalah Arifin, Mussolin, 2013, tanda petik Rahasia Sukses Menjadi IB Forex, tanda petik, Kompas, 2 Juni 2013. Terima kasih, sekian dari kelompok 4. Apabila dari kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.